Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Semoga semuanya sehat selalu. Untuk pada pertemuan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan bentuk PowerPoint. Untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu asas-asas pemikiran. Nanti yang kita bahas meliputi pengertian pemikiran, aksioma berpikir, 3 kegiatan akal budi berpikir manusia, asas-asas pemikiran, kritik atas asas-asas pemikiran manusia. Yang pertama, pengertian pemikiran. Logika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum, patokan-patokan, dan rumus-rumus berpikir. Karena itu, kita hendaklah berhati-hati dalam melihat persimpangannya dengan logika. Logika tidak mempelajari cara berpikir dari semua ragamnya, tapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis. Logika tidak mempelajari cara berpikir dari semua ragamnya, tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis. Banyak jalan pemikiran kita dipengaruhi oleh keyakinan, pola pikir kelompok, kecenderungan pribadi, pergaulan, dan sugesti. Juga banyak pemikiran yang diungkapkan sebagai luapan emosi, seperti caci maki, kata pujian, atau pernyataan keheranan dan kekaguman. Ada juga pemikiran yang diungkapkan dengan argumen yang secara lintas kelihatan benar untuk memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun golongan. Maka pikiran atau pemikiran adalah proses mental yang memungkinkan makhluk untuk menciptakan model konseptual tentang dunia, sehingga mereka dapat menghadapinya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan mereka. Selanjutnya, aksioma berpikir. Aksioma berasal dari kata Yunani aksioma, yang memiliki arti dianggap berharga atau juga sesuai, atau bisa juga yang dianggap terbukti dengan sendirinya. Kata tersebut berasal dari aksioin, yang memiliki arti ialah dianggap berharga, yang setelah itu berasal dari aksios, yang artinya adalah berharga. Di antara banyak filsuf Yunani, suatu aksioma merupakan suatu pernyataan yang bisa atau dapat dilihat kebenarannya tanpa perlu adanya sebuah bukti. Kata aksioma tersebut juga dimengerti dalam matematika. Akan tetapi, aksioma pada matematika itu bukan berarti proposisi yang terbukti dengan sendirinya, melainkan suatu titik awal dari sebuah sistem logika. Misalnya, nama lain dari aksioma ialah postulat. Suatu aksioma merupakan basis dari sistem logika formal yang bersama-sama dengan aturan inferensi mendefinisikan logika. Maka, aksioma berpikir merupakan pendapat yang dijadikan pedoman dasar serta juga merupakan dalil pemula, sehingga kebenarannya itu tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Aksioma atau pernyataan pangkal merupakan pernyataan yang kita sepakati kebenarannya. Baik, mungkin itu dari saya, Ahmad Jadwal Mustafa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ulil Baharul Fadli. 3 kegiatan akal budi berpikir manusia. Kegiatan akal budi tingkat pertama. Kegiatan akal budi tingkat pertama mulus aprehensi sederhana, simple apprehension. Pada kegiatan ini yang terjadi adalah akal budi intelek secara langsung mempersepsi, menangkap, melihat, atau memahami sesuatu atau objek tertentu. Kegiatan akal budi tingkat kedua. Kegiatan akal budi tingkat kedua disebut keputusan, judgment. Pada tingkat ini yang terjadi adalah tindakan akal budi yang berupa mengelompokkan dan menghubungkan dua konsep. Ketiga, kegiatan akal budi tingkat ketiga. Kegiatan budi ketiga, the third operation of mind, yang beralasan rendering, yang menghasilkan argumen atau argumentasi. Asas-asas pemikiran. Asas primer mendahului asas-asas lainnya. Asas ini juga tidak tergantung pada asas-asas lain. Asas primer berlaku untuk segala sesuatu yang ada. Asas ini dibedakan menjadi asas identitas, principium identitatis, asas kontradiksi, principium contradictionis, asas penyisian kemungkinan yang ketiga, principium terti exclusive.
Asas alasan yang mencukupi Principium rationis sufficientis. 2. Asas sekunder merupakan pengkhususan dari asas primer di atas. Asas-asas ini dapat dipandang dari sudut isinya dan dari sudut luasnya. Dari sudut isinya terdapat asas kesesuaian, Principium convenientiae. Asas ketidaksesuaian, Principium inconvenientiae. Dari sudut luasnya terdapat asas dikatakan tentang semua, Principium dictum de omni. Asas tidak dikatakan tentang manapun juga, Principium dictum de nullo. Kritik atas asas-asas pemikiran manusia. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, merasa, mendengar, melihat, bersikap, dan berbuat dengan benar. Sikap dan tindakan diperoleh atau bersumber pada pengetahuan yang diperoleh dengan melalui kegiatan dan proses berpikir. Merasa dan melihat serta mendengar, penalaran hasil pengetahuan yang dikaitkan dengan proses berpikir dan tindakan dikaitkan dengan perasaan. Dalam hal ini, seorang ahli fisika yaitu Pascal menyatakan bahwa ternyata hati juga mempunyai logikanya sendiri. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa logikanya kita sadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir itu dilandaskan pada penalaran. Artinya penalaran adalah kegiatan berpikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan suatu kebenaran. Dengan demikian, manusia dalam melakukan kegiatan berpikir tidak selalu didasarkan pada penalaran, namun ada juga kegiatan berpikir yang didasarkan pada perasaan dan intuisi. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan.